Jadi hingga saat ini di Aceh itu berdasarkan data SIHA, jadi semua data orang yang kena HIV/AIDS di Aceh itu ada sama kita, ada namanya laporan itu Sistem Informasi HIV/AIDS. Jadi ada datanya, by name by address. Jadi kita tahu siapa namanya, di mana alamatnya gitu ya. Nah, itu di Aceh sekarang ada 2.127 kasus HIV/AIDS. 2.127 kasus Ya, di tahun 2020. bukan, dari 2004 hingga saat ini. Dari total 2.127 tadi, itu ada 340 sudah meninggal. Kalau khusus di tahun 2025, itu ada 22 orang yang meninggal. Kalau berdasarkan data yang ada memang, kasus HIV ini banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi kalau proporsinya ada 84% laki-laki 16 dan perempuan. 16% di perempuan. Malah banyak laki-laki. Jadi ya. risiko terkena HIV itu lebih besar di laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Angka hubungan sejenis tadi ya seperti disampaikan hampir 80% lebih ya angka dari data yang Bang MJ sampaikan. Nah ini perilaku ini Bang MJ kenapa bisa seperti ini ya? Artinya kalau boleh nih sahabat alternatif karena kita juga media edukasi ya. Hal apa saja sehingga bisa membuat seseorang tuh terjangkit HIV? Mungkin ini perlu disampaikan juga nih ke sahabat alternatif. Dan virus HIV ini banyak dialami atau diterjangkit pada kelompok berisiko, terutama mereka yang melakukan hubungan sesajen gitu, sesama jenis gitu ya. Sesajen. Jadi mereka yang suka sesajen, itu kemungkinan akan terkena HIV. Dan kita kenal ada kelompok berisiko namanya LSL, lelaki seks dengan laki-laki. Dan ini yang paling tinggi kasusnya di Aceh itu. Sebab kami berdasarkan kajian yang kami lakukan atau data yang berbicara bahwa pada boarding school, pada sekolah-sekolah asrama, sekolah-sekolah berasrama atau pondok pesantren yang memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, justru banyak kita temukan kasus liwat. Kalau di pesantren liwat tuh ya kasus LSL, laki seks dengan laki-laki kalau di pesantren gitu ya. Itu juga banyak kasusnya gitu. Ngobrol bareng Dr. Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Popon dalam podcast Alternatif. Ya sahabat alternatif, pada hari ini berbahagia sekali ya. Di studio kita telah hadir seorang tamu ya, yang mungkin ini juga sangat aktif ya memperjuangkan atau mengelola ya program HIV/AIDS di Provinsi Aceh. Ya bersama kita telah hadir Bang Muhammad Jamil SKM MKes, akrab dipanggil Bang MJ. Assalamualaikum Bang MJ, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, masih sehat. Untuk Bang MJ senang sekali hari ini bisa hadir ke tempat kita ya. Beliau sebagai salah seorang pengelola ya program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Aceh. Nah, sahabat alternatif, pada kesempatan hari ini sengaja ya kita mengundang Bang MJ untuk sedikit membahas tentang bagaimana fenomena HIV/AIDS itu yang saat ini justru penderitanya tuh dari kalangan remaja dan Gen Z ternyata ya. Nah, ini sangat menarik ya sahabat alternatif, di media edukasi kita ini kita akan menyampaikan beberapa fakta dan juga bagaimana konsep kira-kira supaya angka ini tidak terus bertambah mungkin Bang MJ ya. Nah baik, ini Bang MJ bisa diceritakan enggak ke kita sesuai tadi yang kami sampaikan, kenapa ya kira-kira HIV/AIDS itu ya yang memang penyakit ini oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu penyakit yang harus dijauhi ya. Ya kemudian dianggap sebagai penyakit yang memang terkutuk gitu dan lain sebagainya akibat pola-pola kehidupan masyarakat ya yang berbuat di luar apa yang sudah seharusnya tidak seharusnya dilakukan. Ini bagaimana fenomena ini Bang MJ? Baik, sahabat alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya MJ, sehari-hari di Dinas Kesehatan Aceh, dan alhamdulillah bahagia sekali diundang ke podcast bersama Dr. Popon. Ya, di Alternatif Podcast, sehingga bisa berbagi
cerita, berbagi pengalaman bagaimana kita berupaya bersama-sama untuk menanggulangi HIV/AIDS di Aceh. Sahabat-sahabat semua, HIV itu merupakan virus yang melemahkan daya tahan tubuh. Jadi kalau seseorang itu mengidap virus HIV, maka penyakit-penyakit yang bagi orang lain itu biasa-biasa saja, tetapi bagi orang yang sudah ada virus HIV di dalam tubuhnya itu menjadi rentan, sehingga daya tahan tubuhnya itu makin menurun. Bahkan bisa diserang penyakit-penyakit yang lain gitu Ya, mungkin ya, karena daya tahan tubuh jadi yang rendah ya. ya, Dokter Popon. Jadi kalau misalnya orang yang tidak ada virus HIV di dalam tubuhnya, kalau diare dia diberikan oralit saja, Iya, iya. ditambah dengan obat zinc selama 10 Iya. hari, insya Allah dia akan sembuh. Nah, tapi kalau orang di dalam badannya sudah ada virus HIV, maka virus itulah yang membuat daya tahan tubuhnya itu menjadi lemah, maka diarenya itu akan menjadi kronis gitu. Diarenya itu akan lama gitu Iya, iya. penyembuhannya gitu. Demikian juga kalau dia kena HIV, maka kemungkinan besar dia akan kena TBC juga gitu. Dan hampir 75% itu kematian AIDS itu dialami oleh mereka yang ada komplikasi dengan TBC gitu. Iya. Nah, jadi TBC itu merupakan penyakit penyerta atau istilahnya infeksi oportunistik gitu. Ya, sahabat alternatif, ini menarik sekali. Jadi pada saat kita undang tadi, beliau tiba di studio kita. Jadi saya lihat Bang MJ ini langsung buka laptop nih, sahabat alternatif. jadi ini beliau udah tahu nih, mungkin Dokter Popon nih mau nanya-nanya nih. Jadi kalau data yang tidak valid jadi bermasalah nanti ya. Karena ini kan akan ditonton oleh publik ya, oleh banyak khalayak. Nah, ini Bang MJ, kalau kita bicara tadi penyakit HIV yang memang akibat kita terinfeksi virus tadi, maka banyak penyakit yang akan menggerogoti ya, dan daya tahan tubuh kita akan semakin lemah. Nah, ini mungkin Bang MJ bisa disampaikan nih ke sahabat alternatif ya. Barangkali data terkini Bang MJ untuk Provinsi Aceh. Ini Bang MJ ini beliau mengelola program HIV di Dinkes Aceh, artinya membawahi kabupaten kota yang lain ya. Jadi Ya, mungkin Bang MJ, data seluruh Aceh Bang MJ. Ini kita mungkin sahabat alternatif mau menunggu nih update-nya tahun 2024 berapa kan. 2025, 2026 ini semakin berkurang, aku malah semakin bertambah nih Bang MJ. Ya. Hingga saat ini kalau di Aceh itu penanggulangan HIV itu kan mulai intensif pasca tsunami gitu. Jadi sejak tahun 2004 sampai 2025 itu di Aceh berarti ada udah berapa tahun tuh ya? 2024 berarti hampir 20 tahun ya? Ya, 21 tahun ya. Jadi hingga saat ini di Aceh itu berdasarkan data SIHA, jadi semua data orang yang kena HIV/AIDS di Aceh itu ada sama kita, ada namanya, laporan itu Sistem Informasi HIV/AIDS. Jadi ada datanya, by name by address. Jadi kita tahu siapa namanya, di mana alamatnya gitu ya. Nah, itu di Aceh sekarang ada 2.127 kasus. 2.127 kasus Ya. Di tahun 2020. Bukan, dari 2004 hingga saat ini gitu. Tapi khusus tahun 2025 itu ada 343 kasus. Bertambah berarti. Kalau dibandingkan dengan data tahun 2024 itu ada sedikit menurun gitu ya. Sedikit menurun. Jadi kalau di 2024 ada sekitar 356 kasus gitu. Jadi ada sedikit menurun di 2025, akan tetapi ini penurunannya itu tidak mungkin kalau diuji signifikannya mungkin tidak signifikan gitu. Tapi secara umum itu di Aceh sekarang itu setiap 24 jam ada satu kasus baru HIV di Aceh. Ngeri juga nih sahabat alternatif. 24 jam Ya, kata Bang MJ bertambah satu kasus baru ya. Iya, jadi rata-rata setiap hari itu ada satu kasus HIV baru di Aceh. Jadi begitu dahsyatnya gitu ya. Nah, ini menarik Bang MJ, data tadi Bang MJ mendapatkan itu apakah dari dinas kabupaten kota atau puskesmas atau rumah sakit Bang MJ? Kita mengumpulkan data itu berdasarkan surveilan yang kita dapatkan dari pelaporan sistem informasi HIV/AIDS yang ada di puskesmas
dan rumah sakit di seluruh Aceh gitu. Kalau tadi kan Jadi 2000 berarti 2021 kasus ya. Iya tadi ya 2127 kasus hingga ya. Desember gitu. Hingga Desember 2025 ya. Ya. Nah, kalau kabupaten terbanyak nih atau kabupaten kota terbanyak Bang MJ? Kalau secara kabupaten terbanyak mengakses obat itu tetap Kota Banda Aceh gitu. Oh, karena penduduknya rame gitu ya. Karena penduduknya rame. Kota Banda Aceh, berikutnya ada Aceh Utara gitu ya. Yeah. Tetapi kalau berdasarkan alamat asal, jadi kan ada dia orang Aceh Utara misalnya, berobatnya di Banda Aceh, maka seakan-akan dia orang Banda Aceh. Padahal kalau berdasarkan alamat itu yang terbanyak yang terbanyak itu di Aceh Utara. Di Aceh Utara. Dari total dari 2004 sampai sekarang tuh yang terbanyak itu di Aceh Utara ada 226 kasus. Diikuti oleh Kota Banda Aceh 220 kasus. Kemudian ada yang dari luar Aceh. Dari luar Aceh ini menempati peringkat ketiga. 190 tapi dia kasus. Dari luar Aceh tapi sekarang sudah domisili di kebanyakan dia di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Tapi kalau khusus tahun 2025 itu yang paling banyak memang juga dari Aceh Utara 41 orang berdasarkan KTP-nya ya. Kemudian Kota Banda Aceh 36 dan dari luar Aceh itu ada 26 orang. Nah, menarik juga ya karena beliau ini melihat data di laptop, kita kejar lagi nih sahabat alternatif ya. Nah, kemudian dari 2000-an tadi sejak tsunami itu mungkin karena data ini sudah mulai valid dikumpulkan, berapa persen yang tidak survive atau meninggal Bang MJ? Atau dari 2000-an itu sampai sekarang memang masih hidup semua? Ada yang sudah meninggal. Jadi dari total 2127 tadi itu ada 340 sudah meninggal. Kalau khusus di tahun 2025 itu ada 22 orang yang meninggal ya. Artinya secara tadi yang disampaikan di awal bahwa pasien HIV itu ya kalau dia sudah terjangkit, artinya kalau dia minum obat ya, mungkin kan ini datanya dari Bang MJ tadi kan dari orang yang kontrol untuk minta obat dan lain sebagainya, sehingga dianggap mereka masih ada gitu kan. Kemudian ada juga yang memang akibat daya tahan tubuh atau penyebab yang lainnya sehingga mereka sudah meninggal gitu ya. Nah kemudian tema kita tadi kan di awal saya menyinggung tuh bahwa kasusnya ini dari 2000-an tadi sepertinya nih banyak di kasus-kasus remaja ya. Dan anak-anak Gen Z ini apa betul demikian Bang MJ? Ya, kalau berdasarkan data yang ada memang kasus HIV ini banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi kalau proporsinya itu banyaknya itu ya perbandingannya 84 laki-laki ada 84% laki-laki 16 dan 16% di perempuan. Gitu. Malah banyak laki-laki. Jadi risiko terkena HIV itu lebih besar di laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kenapa bisa gitu ya kira-kira? Nah itu karena perilaku. Kalau berdasarkan populasi berisiko, artinya orang-orang yang melakukan hubungan seks berisiko misalnya gitu ya. Tapi yang laki-laki ini angkanya kan tinggi, itu apakah hubungan sejenis nih laki sama laki-laki? Ya persis. Jadi yang melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan ya. Jadi saya lihat kasusnya ini kalau berdasarkan jenis kelamin, saya ulangi lagi bahwa pada laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kalau berdasarkan kelompok umur, itu yang terbanyak di kelompok umur 21 sampai 30 tahun. Jadi masih anak-anak muda, anak-anak remaja ya. Usia sekolah, usia kuliah gitu. Tapi terjadi makin ke sini itu terjadi pergeseran gitu. Makin banyak di kasus itu pada anak-anak SMA, malah anak SMP gitu. Jadi di usia 21 sampai 30 tahun di 2025 itu ada sekitar 43%.
menariknya ini di usia 11 sampai 20 tahun itu ada 10%. 11 sampai 21 tahun. Ya, Jadi jadi usia-usia SD masuk SMP, SMP ke SMP, SMA ya. SMP masuk SMA. Jadi artinya mereka melakukan hubungan seks berisiko itu sejak SMP. Gitu. Dan ini merupakan concern kita bersama. Harusnya kita meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak kita, terutama ya anak-anak laki kita gitu. Ya. Nah, ini menarik juga ya bahwa angka hubungan sejenis tadi ya seperti disampaikan hampir 80% lebih ya angka dari data yang Bang MJ sampaikan. Ya. Nah, ini perilaku ini Bang MJ kenapa bisa seperti ini ya? Artinya kalau boleh ini sahabat alternatif karena kita juga media edukasi ya. Hal apa saja sehingga bisa membuat seseorang tuh terjangkit HIV? Mungkin ini perlu disampaikan juga nih ke sahabat alternatif. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, terutama sahabat alternatif, bahwa kita tahu bahwa penyebab AIDS itu tadi karena virus HIV, dan virus HIV ini banyak dialami atau diterjangkit pada kelompok berisiko, terutama mereka yang melakukan hubungan sesajen gitu, sesama jenis gitu ya. Sesajen. Jadi mereka yang suka sesajen, itu kemungkinan akan terkena HIV. Dan kita kenal ada kelompok berisiko namanya LSL, lelaki seks dengan laki-laki. Dan ini yang paling tinggi kasusnya di Aceh itu. Sebagai contoh di tahun 2025 dari semua kasus yang ada dari 341 kasus tadi itu ada 155-nya setengahnya ya adalah laki-laki seks dengan laki-laki, lebih setengahnya. Kemudian ada yang 28 orang yang penyakit TBC gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa TBC itu merupakan infeksi penyerta, infeksi oportunistik yang paling banyak menyebabkan kematian pada orang HIV/AIDS gitu. Nah, selain itu ada yang pelanggan penjajah seks, kemudian ada yang pasangan risiko tinggi, ada yang pasangan ODIF gitu ya. Jadi yang mereka yang sudah kena HIV, mereka kan ada pasangannya itu, ternyata setelah kita cek pasangannya juga kena HIV gitu. Ada juga calon pengantin, jadi di tahun 2025 itu di Aceh 5 calon pengantinnya itu sudah kena HIV. Oh, si pasangannya nggak tahu. Dan pasangan ada yang tahu, ada yang tidak tahu gitu. Miris ya, artinya saya sempat berpikir apakah mungkin yang kena ini kena dari luar ya, luar provinsi Aceh, terus dia pulang ke Aceh dan menularkan gitu. Ternyata proses tadi kalau data yang Bang MJ punya memang ada di Aceh gitu ya. Banyak malah ya. Jadi yang kalau dulu memang kita menganggap seakan-akan HIV ini penyakit orang luar yang dibawa ke Aceh, tapi data membuktikan bahwa ini sudah merupakan kalau kita bilang apa istilahnya sudah endemik nih di Aceh gitu. Sudah endemik, sudah merupakan penyakit yang makin banyak dialami oleh anak-anak kita di Aceh. Nah, itu cara mendapatkan datanya menarik juga nih Bang MJ. Kadang kan orang yang terkena infeksi HIV ini kan malu-malu deh nih, modelnya pat genang, dipat merumpoh dan lain sebagainya kan. Ini bagaimana nih Bang MJ bersama tim, apakah mencari informasi tadi ini bagaimana nih sehingga si pasien-pasien tadi ingin memberitahukan ya ke tim Bang MJ dan rekan-rekan lainnya tentang kenapa dia bisa menderita. Jadi di Aceh itu dalam penanggulangan HIV itu ada yang namanya penjangkau, ada juga yang namanya pendamping. Kalau penjangkau itu mereka yang memang dari LSM yang membantu kita di dinas kesehatan, ada mereka dari namanya ada dari Sepritia, kemudian ada juga yang dari Medan Plus itu. Mereka kalau di Aceh khususnya itu diperbantukan di Kota Banda Aceh dan Kota Lok karena itu wilayah Global Fund. Jadi dalam penanggulangan HIV ini kan ada concern internasional, mereka itu menghimpun dana melalui LSM namanya Global Fund gitu. Jadi di Global Fund itu salah satu mereka mensupport melalui LSM yang peduli dengan penanggulangan HIV. Jadi untuk penjangkau
mereka lah yang mencari gitu. Dan bertanya ya. Ya, kalau misalnya ada satu kasus HIV, kemudian setelah kita wawancara sama dia sampai dia diajak untuk pengobatan dan mau untuk berobat, ya. Kemudian itu digali sedikit demi sedikit dari dia. Nanti dia akan sampaikan itu dari mana dia terinfeksi, kemudian siapa pasangannya gitu. Dan uniknya kalau LSL itu kan pasangannya itu tidak hanya satu gitu. Kalau LSL itu biasanya pasangan itu lebih dari tadi apa? Laki suka laki-laki. Kalau lelaki seks dengan laki-laki. Kalau suka kan boleh, misalnya saya suka dengan Dr. Popon ya, karena apa, smartnya, kemudian karena tapi ini seks ya, jadi masalah ya. Jadi kalau suka sama orang kan nggak apa-apa, asal tidak nge-seks. Jadi kalau LSL itu lelaki seks dengan laki-laki. Jadi angkanya sampai seperti, dan ini memang bukan dari, memang ada di tempat kita ya. Memang ada di tempat kita. Banyak malah, bukan ada lagi gitu. Terus ini pemerintah daerah setelah data ini ditemukan oleh Dinas Kesehatan, tahu nggak Bang MJ? Maksudnya Bupati, misalnya kalau sekarang ya di Banda Aceh, wali kotanya tahu nggak? Kemudian yang pihak-pihak stakeholder terkait misalnya, siapa gitu, apakah mereka tahu juga data ini? Justru kalau Ibu Wali kita, Ibu Iliza, itu beliau sangat concern tentang penanggulangan HIV. Malah beliau akan berupaya untuk membuat rumah tempat apa istilahnya itu, kalau anak-anak yatim, orang-orang miskin kan ada mereka tuh panti gitu. Nah, jadi ini Ibu Wali malah beliau pengen ada sebuah wadah gitu, tempat di mana ODIF ini atau mereka yang berperilaku berisiko itu yang mau sembuh gitu, yang mau tidak lagi dengan perilaku berisikonya, ditempatkan dalam satu wadah. Kalau sebelumnya itu pemikirannya dalam bentuk rumah gitu. Namun ada juga teman-teman bilang kalau dibuat dalam bentuk rumah malah nanti jadi tempat mereka lebih aman melakukan transaksi gitu. Jadi belakangan terpikir kita himpun dalam sebuah wadah, misalnya ada kumpulan grup WA misalnya, dengan kita undang di di waktu tertentu, kita buatkan Zoom meeting misalnya dengan ada psikiaternya, kemudian ada dokter penyakit dalamnya, ada ulamanya gitu. Jadi dengan Zoom meeting itu para ODIF atau orang-orang yang berperilaku berisiko kita harapkan untuk bisa bersama-sama berbincang di situ, saling berganti informasi itu, sehingga kalau ada mereka yang mau sembuh misalnya, di situ kan nanti psikolog atau psikiater, kemudian ulama juga berperan dalam berupaya untuk mengajak mereka kembali ke fitrahnya. Gitu. Nah kemudian ini ya LSL tadi ya yang Bang MJ sebutkan itu menarik juga buat saya, artinya masih ada ya komunitas yang laki sama laki-laki gitu ya. Bukan masih ada, malah banyak ya. Udah ngetren sekarang itu, terutama pada Gen Z, kita prihatin gitu ya. Gen Z malah yang banyak ini. Iya, itu kenapa bisa demikian? Apakah gara-gara menonton media sosial atau apa, atau bagaimana ya? Salah satunya. Apa kurang perempuan di Aceh maksudnya? Sebenarnya gini, kita flashback sedikit ya. Karena dari zaman masa Nabi Lut dulu kan memang sudah ada ya. Artinya kita berpikir dengan kondisi Aceh Nanggro Syariah ya udah baik-baik aja. Ternyata data yang Bang MJ sampaikan ini membuat kita miris ya, bahwa ternyata angkanya 80% lebih malah, dan sebagai salah satu penyebab faktor risiko timbulnya HIV. Itu kenapa Bang MJ? Sedikit Dr. Popon, kita flashback ke belakang. Wah, MJ ini karena enak menariknya sambil kita bismillah ya. Boleh. Apa yang ada mudah nih Bang? Bismillah. Yuk silakan. Bismillah. Karena sahabat dokter akan panjang nih diskusinya, maka kita minum dulu ya. Kenapa nggak intrasol ya? Ini intrasol di sesi terakhir tadi ya. Baik ya. Jadi kita flashback sedikit bahwa Aceh itu memang daerah bencana gitu ya. Sering mengalami bencana gitu. Bencana tsunami kita sudah lewati di 2024. Kemudian 2004 ya, 2004. Iya, 2004. Sorry. Kemudian bencana banjir dan tanah longsor baru aja kita lewati di
bulan Berber tahun 2025 kemarin gitu. Tetapi bencana karena melonjaknya kasus HIV/AIDS di Aceh ini jauh lebih dahsyat, akan menimpa Aceh, dan dampaknya itu akan lebih besar kalau kita tidak bersama-sama menanggulanginya. Karena apa? Kalau kena tsunami, kena banjir, tanah longsor, begitu kita recovery bangunannya, fisiknya, itu akan kembali seperti sedia kala. Tapi ketika anak-anak kita sudah kena virus LGBT itu, kalau dia sudah kena perilaku yang berisiko, maka akan sangat susah dia untuk kembali ke fitrahnya gitu. Walaupun beberapa kasus malah bisa kembali seperti sedia kala, tetapi dalam banyak kasus itu sangat-sangat susah untuk kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki yang menyukai perempuan. Jadi LSL ini kecenderungannya memang dia suka sesaja deh, suka sesama jenis gitu. Ini faktornya diantara lain karena pertama kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi saatnya kita itu untuk mengenalkan kepada anak-anak. Itu di mana dikenalkan nanti bagusnya? Di rumah tangga. Di rumah tangga. Sejak anak kita balita, sejak anak kita kecil itu kita harus sudah kenalkan sama anak-anak kita bahwa kalau yang adik perempuan dia alat kelaminnya itu beda dengan si abang gitu. Kalau si abang bentuknya mungkin menonjol gitu, tapi kalau si adik bentuknya seperti ini, berbeda dengan si abang gitu. Nah, kalau dari kecil kita sudah perkenalkan, maka ketika besar, ketika dia sudah usia remaja, yang sekali lagi memang hubungan antara anak dengan ayah, anak dengan ibu bapak itu harus dekat gitu ya. Kalau tidak dekat, malah orang lain yang akan mendekati anak-anak kita. Karena jangan lupa juga dokter bahwa 30% kasus HIV yang mereka berperilaku berisiko itu dikarenakan ada fenomena fatherless. Jadi ingat ya, sobat alternatif ini penting ya, ternyata akibat pola edukasi ya yang salah di rumah ya, fatherless tadi ya, sehingga orang lain yang masuk ke anak-anak kita gitu ya. Jadi ketika kita tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita, maka orang di luar sana yang mereka memang sudah berperilaku berisiko, mereka yang akan memberikan perhatian ke anak-anak kita. Jadi fenomena fatherless ini bisa jadi pertama ketiadaan figur ayah itu bisa jadi karena divorce gitu ya, karena perceraian gitu, karena pasangan meninggal gitu, karena bapaknya meninggal. Tetapi ada juga yang memang pola asuh di rumah itu yang membuat anak-anak itu, terutama anak laki itu tidak dekat dengan bapaknya, tidak dekat dengan ayahnya. Jadi kalau ayahnya itu cenderung emosi, tidak ada rasa kedekatan dengan anak, maka si anak tidak terbuka dengan ayahnya. Padahal yang mengenalkan pendidikan seks sejak kecil itu harusnya kalau bagi anak laki-laki itu adalah ayahnya. Bagi anak perempuan ibunya gitu. Baik, tadi kan sempat disinggung nih oleh Bang MJ, ada tsunami 2004, ada banjir 2025. Ini kaitannya apa nih? Apakah musibah tadi dari yang tidak ada tiba-tiba habis tsunami datang ada LGBT yang lain atau lain sebagainya? Kenapa tadi saya melihat ada penekanan nih, 2004 ada tsunami, 2025 ada banjir. Ini ada apa nih sama musibah ini Bang MJ? Maksud saya gini, saya ingin stressing bahwa itu adalah musibah besar, tapi kalau tsunami, banjir dan tanah longsor ini ketika sudah ada kita buat rekonstruksi gitu, karena itu yang rusak itu kan fisiknya gitu, bangunannya gitu ya. Jadi ketika sudah direkonstruksi, maka bangunan itu akan kembali pulih seperti sedia kala. Tapi kalau anak kita ini kena virus HIV, anak-anak kita itu berperilaku berisiko, perilaku menyimpang ini akan susah sekali kita untuk mengobatinya kalau kita tidak sejak dini itu berupaya mencegahnya gitu. Jadi dampak dampak kehancurannya, dampak kerusakan itu akan jauh lebih besar. Nah ini Bang MJ sekarang kan tren ya di Banda Aceh ya, kemudian di beberapa sekolah bahkan di tingkat nasional bahwa ada pemisahan nih. Ada sekolah yang kelompoknya laki-laki aja, ada sekolah yang memang boarding school perempuan aja. Ini beresiko nggak menurut Bang MJ?
Kalau masa kecil saya dulu kan masih digabung nih. Ya. Dalam satu kelas ada laki, ada perempuan, ya memang secara etika dan lain sebagainya, secara keagamaan juga yang barangkali tidak boleh lihat kanan kiri. Nah, dengan fenomena sekarang, apakah cenderung membuat angka tadi meningkat? Karena di masa remaja anak-anak kita nih ya bergaul ya laki-laki aja, yang perempuan sama perempuan aja. Ini bagaimana Bang MJ? Ya, persis. Jadi dugaan Dokter Popon juga ada kaitannya ya. Kami berdasarkan kajian yang kami lakukan atau data yang berbicara bahwa pada boarding school, pada Sekolah-sekolah asrama, iya. sekolah-sekolah berasrama atau pondok pesantren yang memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, justru banyak kita temukan kasus liwat. Kalau di pesantren liwat tuh ya kasus LSR, laki seks dengan laki-laki kalau di pesantren gitu ya. Iya. Itu juga banyak kasusnya gitu. Itu antara lain memang kalau secara naluriah kan kita itu diciptakan untuk suka kepada lawan jenis gitu ya. Iya. Tapi kalau itu fitrah dia ya. itu fitrahnya gitu, fitrahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap hari dia bergaul dengan sesama saja gitu ya, bahkan diasramakan gitu. Dan diasramakan kadang-kadang asramanya itu crowded gitu ya. Tidak sesuai antara luas bangunan dengan banyaknya siswa misalnya. Iya. Dan mereka tidurnya itu tidur berdesak-desakan gitu. Kalau di dalam Islam malah dibilang kan tidak boleh laki-laki itu tidur dalam satu sarung sesama laki-laki gitu. Tidak boleh dalam satu kamar yang sempit gitu ya. Tapi kalau di asrama dengan asrama yang kecil, kemudian anak-anak kadang ditempatkan di situ dalam kamar ukuran 3x4, bisa jadi anak di situ ada 3-4 orang di situ gitu. Tapi ada nggak data yang di Bang MJ ini bahwa yang di boarding school ini, yang sekolah asrama ini ada kasusnya? Ada ya? Ada. Bahkan di salah satu kabupaten kota gitu, saya sempat wawancara dengan anak tersebut ya. Dan si anak gitu, ketika dia di pesantren boarding tuh, bahasa yang digunakan tuh kan bahasa Arab sama bahasa Inggris itu. Jadi mereka dalam percakapan sehari-hari, komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau tidak akan kena denda, kena takdim gitu. Yang memberikan denda, yang mencatat siapa yang tidak berbahasa Inggris atau tidak berbahasa Arab itu adalah kawannya atau classmate-nya gitu ya. Jadi kawannya yang mencatat, nanti dilaporkan ke akhinya gitu. Iya. Jadi ketika akhinya itu memberikan hukuman, nah ini kesempatan gitu. Jadi ini ada satu kasus yang memang nyata ada di daerah kita. Jadi pada salah satu pondok, jadi si anak ini disuruh menghafal bahasa Inggris, begitu atau bahasa Arab gitu, dalam percakapan harus ngomong dua bahasa itu. Ketika ada si anak ini tidak ngomong bahasa Inggris misalnya gitu, maka kawannya mencatat dan dilaporkan ke kakak letingnya, ke akhinya. Akhinya memberi hukuman. Hukumannya apa? Malah disuruh hafal vocab bahasa Inggris itu sampai 20-50 kata gitu. Harus bisa dihafal dalam 24 jam. Jadi si anak ini dia tidak bisa menghafal sebanyak itu. Dia belum lagi pelajaran di sekolah yang banyak, disuruh hafal ini lagi gitu ya. Jadi dia melakukan PDKT dengan kakak letingnya itu, dengan akhinya gitu. Jadi akhinya itu menggunakan kesempatan gitu. Akhinya menggunakan, ya nggak apa-apa gitu, boleh kamu hafal 5 aja, tapi nanti malam kamu tidur di kamar akhi gitu. Jadi di pondok itu, jadi dalam satu kamar itu ada sekitar 6 santri, gitu. 6 siswa gitu ya. Kemudian di dalam kamar itu ada kamar satu khusus untuk akhi itu, misalnya pengasuh siswa tadi. Gitu. Jadi ada kamar di dalam kamar. Di dalam kamar itulah si akhi ini bilang, udah kamu nanti ke kamar akhi gitu. Ya jadi ketika dia sudah ke kamar itu ya mulailah karena akhi ini dia berperilaku berisiko, dia suka dengan anak-anak santri laki-laki ini, jadi udah mulai diraba-raba sampai terjadilah yang diinginkan oleh si akhi ini. Dan mirisnya anak ini sekarang sudah berperilaku berisiko, dia sudah keluar dari pesantren,
malah dia mencari pasangan laki-laki di luar gitu. Sementara Aki ini dia sudah lulus dan dia mendapatkan beasiswa di Al Azhar Kairo. Sementara Jadi- si anak ini sudah perilakunya sudah belok, dia sudah keluar dari asrama dan sekarang sudah bekerja di salah satu instansi. Jadi yang disampaikan tadi mungkin kalau ibarat gunung apa? Fenomena gunung berapi gitu ya. Bukan fenomena gunung es ya. Fenomena, Kalau selama ini kan fenomena fenomena gunung es yang nampak sedikit, ternyata di bawah itu banyak. ya, Tapi kalau yang Bang MJ ini gunung berapi gimana tuh maksudnya? fenomena gunung berapi. Jadi kalau yang kita lihat kan lidah apinya itu kan sedikit, Kecil. kepundannya itu kan apinya sedikit. Padahal di bawah itu di dalam gunung Panas di bawah betul. gunung, Oh, jadi api kalau itu yang banyak. tadi salju dingin ini api panas gitu ya. Karena kita kan daerah tropis gitu. Iya, Jadi kalau kita bicara fenomena gunung es, anak-anak kita kan nggak tengok es gitu ya. Jadi kalau kita Jadi ini menarik, tematik fenomena gunung berapi ya, gitu. fenomena gunung berapi. Pada kasus gitu. HIV di Iya, Aceh. di Aceh. Artinya kenapa di anak-anak remaja dan Gen Z itu tinggi ya salah satunya ini ya. Ya. Dan ini mungkin jadi edukasi dan juga jadi masukan juga ya kita sebagai orang tua ya mungkin jangan sampai fatherless ya dengan anak-anak kita ya, sehingga dia mencari orang lain yang bisa mendampingi, mendengarkan curhatan si anak tadi ya. Nah ini tidak salah siapa-siapa, artinya ini satu contoh ya mungkin yang Bang MJ sampaikan, ya syukur-syukur tidak ada yang lain gitu sahabat alternatif, syukur-syukur ya. Tapi kalaupun ini di kita temukan, tidak salah data yang Bang MJ sampaikan bahwa hampir 80% lebih ternyata ada di sekolah-sekolah boarding school, dan ini perlu pengawasan mungkin sahabat alternatif ya, oleh kepala sekolah ya, pengawas asrama dan lain sebagainya yang memang komunitasnya selama 3 tahun ketemunya ya itu aja mungkin. Nah, ada satu lagi kasus yang sehubungan dengan fatherless. Ini enak ya kalau kita pancing keluar nih Bang MJ. Aja gimana nih Bang MJ? Ini jadi artinya ini salah satu contoh, kita tidak menyebutkan siapa nama, tapi ini sahabat alternatif bisa menjadi contoh ya supaya tidak terulang mungkin Bang MJ. Lagi. Kita bisa mengambil iktibar dari kasus Ya. ini gitu ya. Jadi ada salah satu kasus yang anak ini bercerita dengan kami gitu ya. Bercerita bahwa pada suatu hari dia didekati oleh orang yang berperilaku berisiko. Jangan lupa bahwa kalau di Aceh sekarang ada istilahnya sugar daddy ya. Ada istilahnya sugar daddy, ada istilahnya apa ya? Kalau anak yang jadi sasaran dari sugar daddy ini apa istilahnya? Kucing ya, kucing atau kimcil gitu. Kalau yang perempuan ada ayam kampus gitu ya. Paham ya ayam kampus ya. Nah, jadi cara kerjanya pas si Om Senang tadi itu siapa tadi saya bilang? Sugar daddy. Yang sugar daddy itu mendekati anak ini. Jadi ketika anak ini sudah jam istirahat dari kuliah, dia makan siang gitu. Ketika makan siang tuh didekati gitu, ya udah dek biar Om aja yang bayar gitu. Ya namanya anak kuliah dibayarin ya. Alhamdulillah gitu. Nah setelah dibayarin, besok datang lagi dek ya jam segini Om ke kantin makan siang di sini gitu. Iya. Ke kantin gitu, dan si anak ini datang lagi gitu. Lalu pada jumpa yang kedua malah diberikan uang 100.000 gitu. Tadi dibayarin makan, yang berikutnya dikasih uang lagi gitu. Malah dikasih uang 100.000. Begitu dikasih uang 100.000, jadi si anak ini tidak mau terima gitu. Enggak, kalau uang nggak mau saya terima karena bapak sama ibu saya ada kasih uang waktu mau kuliah gitu. Ya nggak apa-apa, kok ini rezeki kok ditolak gitu. Jadi begitu dibilang rezeki kok ditolak, anak ini pikir ya juga ya kenapa rezeki ditolak gitu. Ambil aja. Jadi dengan terpaksa dia terima gitu ya. Nah lalu hari ketiga atau kali ketiga jumpa lagi gitu. Begitu jumpa lagi, pada kali ketiga itu diminta nomor HP si anak ini. Nah si anak ini bagus juga apa istilahnya, pertahanan dirinya bagus, dalam artian dia tidak memberikan nomor HP gitu. Anak yang ini yang kita cerita tadi laki apa perempuan? Laki. Oh laki ya. Yang Om ya, laki malah laki ya. Jadi anak laki ini diminta nomor HP-nya gitu, dia bilang, oh kalau nomor HP enggak boleh. Nomor HP ini
khusus untuk kuliah. Jadi yang punya nomor HP saya itu kawan-kawan kuliah atau Iya, iya. dosen gitu Iya, ya. iya. Kan nggak apa-apa untuk teman aja gitu. Iya, iya. Ya kalau untuk berteman boleh, tapi kalau untuk minta-minta nomor HP nggak boleh gitu. Heeh. Dan sejak saat itu si Om ini tidak lagi mendekati si anak ini. Gitu. Nah, Hmm. jadi kita harus memberikan pengertian, harus memberikan pesan ke anak-anak kita. Kalau misalnya ada orang di luar yang mendekati kamu, misalnya diiming-imingi dikasih duit, dikasih jajan, diajak makan bersama gitu. Bahkan ada fenomena ini di Banda Aceh itu ada yang dibayarin kosnya gitu. Ya. Padahal nggak ada urusan apa-apa, nggak Ada. kenal juga kan? Ya karena sudah ada kedekatan tadi, sugar daddy Oh. dengan kimchi tadi, dengan Iya. kucing tadi kan. Hmm. Jadi ya fenomena LSL ini jadi dibayarin kosnya gitu. Akhirnya mereka menjadi pasangan seks gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, para bapak di Aceh, sayangilah anak kita, dekat-dekatlah dengan anak kita, sampaikan bahwa kalau misalnya ada orang yang mendekati misalnya dengan iming-iming, tapi dia ingin menyentuh fisik kamu, maka kamu jauhi. Kalau dulu Jadi- kita susah jadi orang tua ke anak perempuan ya. Ya, Sekarang ke anak laki pun jadi susah gitu. Ini fenomena sahabat alternatif yang memang apa yang disampaikan oleh MJ menjadi masukan juga ya kepada kita orang tua, khususnya ayah nih ya. ya. Saya Supaya- sebagai pengelola program penanggulangan HIV di Aceh melihat bahwa belakangan kita malah lebih susah mengurus anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kalau anak perempuan seiring dengan ayah masuk kandang, anak perempuan kita pulang gitu. Ya. Tapi kalau anak laki-laki, ketika sudah sore, mungkin karena kita pesankan sholat maghrib di rumah, mungkin dia sholat maghrib di rumah. Tapi setelah maghrib dia balik lagi keluar. Gitu. Tapi kalau anak perempuan kan dia akan tetap di rumah bersama dengan ibunya, bersama dengan keluarga. Ya menarik nih ya kisah tadi Bang MJ ya. Nah kemudian nih Bang MJ, karena kasusnya banyak ya, kemudian apa namanya temuannya ini juga seperti fenomena gunung berapi tadi ya mungkin ya semakin panas ya jadi ya. Nah, apa ini pesan MJ untuk adik-adik kita nih pada remaja Gen Z, selain tadi kita udah pesan untuk orang tua, untuk ayah agar tidak menjadi sosok yang fatherless. Nah untuk anak-anak kita nih apa yang perlu kita pesan nih Bang MJ? Ya, pesan kami kepada anak-anak kami, kepada Gen Z terutama ya, masa depan kalian itu masih panjang. Masa depan kalian masih panjang, justru harapan-harapan kalian ke depan itu jauh lebih baik. Kemudian di pundak kamu juga ada harapan orang tua, harapan orang kampung. Jadi jadilah anak laki-laki yang kuat, yang tidak terpengaruh dengan fenomena LGBT ini, fenomena free sex, fenomena perilaku berisiko, bahkan hubungan seks laki-laki dengan laki. Bahkan sampai saat sekarang pun kalian bisa menjadi seperti yang kalian harapkan, seperti yang kamu cita-citakan. Kalau kamu terus belajar, terus bersahabat dengan orang-orang baik, dengan yang berakhlak baik, sehingga kamu akan menjadi seperti yang kamu impikan. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak tepat, apalagi yang berperilaku berisiko, maka masa depan kamu pasti akan rusak, masa depan kamu akan kelam gitu. Dan ya sekali lagi pesan kami, jadilah anak yang kuat, jangan lupa jangan melewati batas red flag. Ya, red flag ini dalam pengertian seperti kami sampaikan tadi, kalau ada seseorang misalnya yang mengajak kamu gitu dengan iming-iming uang, dengan iming makanan, dengan iming tempat tinggal, dengan iming-iming kendaraan, tetapi sebenarnya dia mendekati kamu itu untuk mendapatkan layanan seks dari kamu, maka itu adalah red flag, pembatas, bendera merah bahwa saat itu kamu harus ingat, kamu harus kembali ke cita-cita awal kamu untuk belajar, untuk menjadi santri yang sukses, menjadi mahasiswa yang berhasil gitu. Jangan ikuti gendang mereka. Ya, mantap ya. Nah, ini tadi fenomena 2127 tadi ya, selama 20-an tahun tadi, artinya
ada harapan enggak mereka yang sudah terinfeksi ya, mungkin sudah terlanjur ya akibat salah kontrol, nggak sengaja, atau memang secara tidak sengaja, artinya gini, oh karena ibunya HIV, lahir anak-anaknya juga ikut terinfeksi dengan virus. Belum tentu ya? Belum tentu. Jadi dengan teknologi sekarang, teknologi kedokteran sekarang, seorang ibu yang HIV belum tentu ya? belum tentu anaknya akan HIV. Kalau si ibu itu sejak hamil dia minimal 6 bulan minum obat HIV itu teratur, maka ketika lahir si anak, insya Allah anaknya tidak akan tertular. Nah ini memang pesannya, artinya kalau sahabat alternatif ya, barangkali yang melihat podcast ini ya, sudah terlanjur terinfeksi tadi mungkin ya, jangan segan-segan untuk melapor ya, ke Vaskes, mungkin ke puskesmas, apakah rumah sakit, bahkan nanti bisa langsung ke dinas kesehatan menjumpai Bang MJ ya, walaupun mungkin malu atau bagaimana ya, dijabri bahwa saya terinfeksi, artinya akan diarahkan nanti ya, karena angka survivalnya kalau memang ingin mengkonsumsi obat ini, maka mudah-mudahan bisa hidup seperti orang-orang normal lainnya mungkin ya, walaupun dia terinfeksi, tapi dengan teratur minum obat akan lebih baik ya, mungkin outcome-nya. Mungkin demikian Bang MJ. Ya. Begini sedikit ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada rekan-rekan kamu dia berperilaku berisiko, yuk diajak dia untuk tes gitu. Tes ke puskesmas, atau kalau di Banda Aceh, semua puskesmas Banda Aceh itu sudah menjadi layanan HIV gitu. Kemudian berarti bisa tidak harus ke rumah sakit, di puskesmas juga bisa cek ya? Di puskesmas juga bisa. Iya. Bahkan kalau di klinik unsiah juga bisa, klinik USK bisa. Jadi untuk mahasiswa bisa ke klinik USK ya untuk ngecek ya. USK. Jadi intinya pertama, yuk kalau kamu berani berisiko, maka berani tes gitu. Berani tes. Kalau kamu positif, jadi nanti dites itu dengan 3 regen berbeda. Kalau regen pertama reaktif, lanjut ke regen kedua. Kalau regen kedua reaktif, lanjut ke regen ketiga. Regen 1, 2, 3 ini reaktif, berarti positiflah kamu kena HIV. Dan kalau sudah kena HIV, ini bukan akhir dari segalanya. Yang penting kamu minum obat teratur, insya Allah harapan hidup kamu itu sama dengan orang-orang yang tidak kena HIV. Berarti ini himbauannya bukan minum obat dulu ya, tes dulu berarti. Ya, tes dulu. Tes dulu, jangan nggak reaktif minum obat tentu ya. Jadi kalau Kementerian Kesehatan itu kan punya program gitu, Ending AIDS 2030 ya. Kalau untuk mencapai kita eliminasi HIV di 2030 itu ya upaya yang pertama adalah yuk kita tes. Jadi kalau siapa yang berisiko maka dia harus tes, dan kita berupaya untuk mencegah HIV ini tidak sampai terinfeksi. Bahkan kalau saya sudah membuat dalam sebuah bait gitu ya, baitnya seperti ini: HIV hilangkanlah, berisiko periksalah, bila positif berobatlah, minum ARV disiplinlah. Gitu. Mantap ya teman-teman. Jadi HIV ini bisa kita hilangkan, bisa kita eliminasi kalau semua orang yang berperilaku berisiko itu tes. Ketika dia sudah tes, kalau dia positif, minum obat. Ketika dia sudah minum obat, maka ini bagian dari upaya pencegahan juga. Kalau dia sudah minum obat, kemudian dia juga masih perilaku berisiko, maka dia tidak menularkan kepada pasangannya. Tetapi yang paling bagus ya janganlah berperilaku berisiko. Iya. Ya banyak ya pesannya sahabat alternatif ya. Tentu saja sahabat alternatif di samping mengkonsumsi obat tadi, kita juga mungkin perlu meningkatkan stamina daya tahan ya. Ya salah satu nih sahabat alternatif dengan sponsor kita ya. Entrasol ya, mungkin salah satunya mungkin Bang MJ ya. Mengkonsumsi yang mudah-mudahan bisa meningkatkan daya tahan ya dengan suplemen-suplemen yang ada kandungan di dalamnya. Nah, terima kasih banyak nih Bang MJ kesempatannya pada hari ini. Senang sekali ya, alhamdulillah beliau sudah bersedia hadir ya di tempat kita dan memberikan banyak pencerahan ke sahabat alternatif, khususnya nih anak-anak muda kita ya, remaja dan Gen Z, agar tidak salah melangkah. Ya, mudah-mudahan kita ke depan adik-adik, anak-anak kita semua menjadi generasi sehat ya, generasi gemilang yang bisa mewujudkan cita-citanya tanpa harus terlibat ya dengan faktor-faktor yang berisiko tadi. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.